Wah, si jago perteka-tekian pasti udah nungguin videonya nih. Kamu bisa mecahin 7 teka-teki penuh kejutan ini nggak? Kalau kamu yakin banget bisa mecahin semua teka-teki di dunia ini, jangan sombong dulu lah. Teka-teki kali ini emang sekilas kelihatan gampang. Tapi setelah tahu jawabannya, bisa-bisa kamu malah frustasi sendiri dan gak fokus pada detail pentingnya. Kira-kira kamu bakal bisa jeli dan berpikiran unik nggak nih? Kita cari tahu yuk. Teka-teki pertama, password rahasia. Mamat mau masuk ke klub malam, tapi dia nggak tahu password akses masuknya. Jadi dia berdiri di dekat pintu masuk untuk nguping para pengunjung yang nyebutin password mereka. Saat Mbak ini mendekati pintu masuk, si penjaga bilang 12. Lalu cewek itu menjawab 8 dan langsung dibolehin masuk. Kemudian cowok ini menghampiri si penjaga pintu. Kali ini dia bilang 6 dan si pengunjung menjawab 4. Kemudian dia juga masuk. Mamat yakin banget kalau dia udah paham polanya, jadi dia mulai berjalan ke arah pintu. Dan saat si penjaga bilang 10, Mamat menyahut 5. Tapi anehnya, Mamat masih belum dibolehin masuk. Terus dia harus jawab apa ya biar dibolehin masuk ke klub? Waktumu cuma 10 detik. Jawabanmu bakal bener nggak nih? Kita cek dulu aja kalau gitu. Mamat harusnya nyebutin jumlah huruf pada angka yang diucapin si penjaga. Kata 12 terdiri dari 8 huruf dan 6 punya 4 huruf. Sedangkan 10 punya 7 huruf. Berarti Mamat seharusnya bilang 7. Gampang kan? Teka-teki nomor 2. Perampokan. Seorang pria lapor ke polisi karena dia baru aja dirampok. Saat polisi memintanya untuk nyeritain kronologinya, pria itu menjelaskan, "Saya lagi jalan ke bank sambil nenteng koper berisi uang 100 juta. Tiba-tiba ada pria berpakaian serba hitam dengan topeng dan sarung tangan hitam menyergap saya. Dia merampas koper saya lalu kabur." Si petugas cuma ngeliatin luka baru di wajah pria itu, kemudian bertanya, "Itu luka bekas perampokan tadi ya?" Pria itu kemudian menjawab, "Iya Pak, perampok itu pakai cincin perak di tangan kirinya. Jadi muka saya kena gores pas dia mukul saya." Petugas itu pun langsung tahu kalau pria itu cuma mengada-ngada. Kenapa bisa gitu? Waktumu dimulai dari sekarang. Jawabannya lumayan gampang kok, asalkan kamu tadi bener-bener ngedengerin ceritanya. Kamu masih inget kan, si korban dalam tanda kutip ini bilang kalau si perampok memakai sarung tangan hitam. Kalaupun cincin itu melukai wajahnya dari dalam sarung tangan, gimana dia tahu kalau cincin si perampok terbuat dari perak? Dasar penipu! Teka-teki nomor 3, dilema Jaka. Jaka punya singa, domba, dan setumpuk jerami. Dia mau nyebrang sungai, tapi di situ cuma ada 1 perahu. Dan perahu itu cuma bisa dipakai untuk mengangkut maksimum 2 benda sekaligus. Jaka harus mastiin agar singa itu nggak makan domba, dan dombanya nggak makan jerami. Gimana dia bisa sampai seberang sungai dengan ketiga bawaannya tanpa masalah ya? Waktumu cuma 10 detik untuk nyari solusinya. Caranya gampang aja. Jaka perlu nyebrangin dombanya dulu, kemudian dia bisa mindahin jeraminya ke seberang sungai dan membawa dombanya lagi. Setelah itu, dia perlu nyebrangin si singa tapi ngebiarin dombanya, dan terakhir, dia perlu balik lagi untuk mindahin si domba yang sendirian ke seberang sungai. Ketiganya bisa sampai di seberang sungai tanpa masalah. Ribet juga ya. Semoga aja singa itu nggak makan si Jaka. Teka-teki nomor 4, keputusan hidup dan mati. Saat jalan-jalan di tengah hutan, Tommy nemu rumah besar. Rumah itu kelihatan kosong, jadi Tommy langsung mengeceknya. Kayak di film-film.
Tapi begitu dia masuk, pintu di belakangnya langsung nutup sendiri. Di situ Tommy nemu tulisan yang ngasih tahu kalau pintu di belakangnya udah kekunci. Tapi di depannya ada 4 pintu yang bisa dia lewati sebagai jalan keluar. Masalahnya, di balik masing-masing pintu ada bahaya. Kalau ngebuka pintu pertama, Tommy akan jatuh ke kolam hiu lapar. Ruangan di balik pintu kedua dipenuhi gas mematikan. Di balik pintu ketiga ada sumur yang dipenuhi air. Dan kalau masuk ke pintu keempat, Tommy akan berhadapan dengan pembunuh berantai yang membawa gergaji mesin. Pembunuh sadis ini pernah membunuh 100 orang pada tahun 1918. Ih, serem. Tapi Tommy harus milih pintu yang mana ya biar dia bisa selamat? 10 detikmu dimulai dari sekarang. Bingung juga nih. Kayaknya Tommy gak bakal bisa lolos deh. Nasib buruk udah siap mengintainya di balik setiap pintu. Kecuali pintu yang terakhir sih. Meski pembunuh ini kedengaran sadis, dia melakukan aksinya sekitar seabad yang lalu. Jadi, kemungkinan Tommy cuma akan ngeliat tengkorak berdebu yang dihinggapi sarang laba-laba. Itu sih gak masalah. Kecuali kalau dia alergi debu atau takut laba-laba. Teka-teki nomor 5. Trik kartu. Adam mendapat 1 dek kartu remi berisi 52 lembar. Dia tahu 13 kartunya menghadap ke atas dan sisanya menghadap ke bawah, tapi urutannya masih acak. Jadi di permainan ini, dia perlu bikin 2 tumpuk kartu. Dan jumlah kartu yang menghadap ke atas di masing-masing tumpukan harus sama. Mata Adam juga harus ditutup nih. Terus, gimana cara dia bikin susunan kartu kayak gitu? Gampang aja, Adam cuma perlu mengambil 13 kartu pertama dari atas, lalu membaliknya. Beres, nggak percaya? Oke, sini aku jelasin. Bayangin kamu udah ngambil 13 kartu pertama dari atas, nah semisal di tumpukan kartu yang menghadap ke atas ada 9 kartu. Maka di tumpukan yang tersisa cuma ada 4 kartu yang menghadap ke atas. Karena sejak awal kita tahu 13 dari 52 kartunya menghadap ke atas. Jadi kalau kamu membalik tumpukan pertama, 4 kartu akan menghadap ke atas dan 9 kartu menghadap ke bawah. 4 dan 4 jadi sama kan? Teka-teki nomor 6. Yang paling beda. Amati baik-baik kelima bentuknya ya. Dari semua objek ini, mana yang seharusnya nggak dimasukin ke dalam gambar? Di teka-teki ini kamu perlu nyari perbedaannya. Dan 10 detikmu dimulai dari sekarang. Kamu udah bisa nebak jawabannya belum nih? Kalau kamu milih bentuk pertama, berarti pilihanmu bener banget. Tapi kenapa bisa gitu ya? Karena cuma bentuk ini yang nggak punya ciri khas. Gambar kedua berbentuk bulat dan paling beda dari bentuk lainnya. Gambar ketiga nggak punya garis luar, gambar keempat punya warna yang paling khas. Dan gambar kelima berukuran paling kecil, jadi gambar pertama kelihatan biasa aja dan nggak ada yang spesial. Kamu ketipu ya? Teka-teki nomor 7. Penjual tiket. Pria ini punya gangguan pendengaran dan ngomongnya kurang lancar. Dia mau beli tiket untuk naik kereta, harga tiketnya masing-masing Rp5.000. Setelah dia ngasihin uang Rp10.000, si penjual tiket cuma memberinya 2 tiket tanpa berkomentar. Kok cewek itu bisa tahu kalau si bapak perlu beli 2 tiket ya? Apa kamu bisa mecahin misteri ini dalam 10 detik? Kamu penasaran sama jawabannya kan? Pria tadi ngasihin 5 lembar uang 2.000-an. Jadi si penjual tiket tahu kalau dia perlu 2 tiket. Kalau cuma beli 1 tiket, dia pasti cuma ngasih 3 lembar uang 2.000-an kan? Gampang!